Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan untuk para Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita dapat hadir di tempat ini dan juga melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pada hari ini Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk mengadakan kegiatan aksi nyata pembahasan dari materi di pendidikan penggerak, yaitu di modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan materi yang sudah saya pelajari. Ya. Saya yakin sebenarnya kita juga sudah pernah melaksanakan beberapa budaya positif di sekolah kita, tetapi kita perlu untuk memantapkannya lagi. Kita perlu untuk berefleksi melakukan perubahan yang lebih baik lagi demi kemajuan sekolah kita dan demi kemajuan siswa-siswi di sekolah kita. Sebelum kita lanjut ke materi atau kegiatan ini, saya ingin mohon sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Hal ini diwakili oleh Ibu Kelas 1, Ibu Gadis Terus. Selalu untuk memberikan kepada dua sambutan. Terima kasih kepada Pak Sangat. Marilah kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita yang tidak dilaksanakan di kampung saya. Menghormati Bapak Sangat sebagai ciri-ciri kelengkapan kesehatan. Dengan selamat hati Bapak Ibu yang berhadir di acara ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah terkait dengan pelaksanaan JDP tahun 2020 dari sekolah kita. Kebetulan Pak Sahar Sinaga yang telah berhasil lolos seleksi tahap pertama JDP ke-9 sehingga nanti berhasil menjadi guru penggerak. Puji syukur sekolah kita sudah ada 2 guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya sukses. Dan pada hari ini ada kegiatan pengibasan modul 1.4 dengan topik budaya positif. Kiranya sebagai calon guru penggerak nanti Pak San akan menyampaikan budaya positif yang bagaimana yang akan diterapkan, yang baik diterapkan di sekolah pendidikan pengembangan dasar supaya kiranya di sekolah kita terbentuk budaya positif ke depan harinya. Kiranya budaya ini dapat berjalan dengan baik. Kita berilah kata sambutan dari saya, dan untuk kegiatan ini dapat dilaksanakan dapat dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gadis Terus selaku Wakil Guru 1 di Semarang Masyarakat. Sebelum kita mulai Bapak Ibu sebagai ahli beragama, kita patutlah untuk menaikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan, memohon kepada Bapak Guru untuk mewakili memimpin jalan doa.
dahulu kita masuk kepada kegiatan inti kita. Di sini saya Sangat Sinaga sebagai calon putra yang 9 akan memaparkan materi dari keputusan titik 4 mengenai budaya positif. Izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi bukan dalam rangka mengajari, tapi dalam rangka berdiskusi tentang bertanya jawab seputar budaya positif menurut materi yang telah kami pelajari dan juga menurut apa yang sudah selama ini ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat definisi atau pengertian dari budaya positif. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ataupun dimanapun. Dalam hal ini kita di sekolah, di sini dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, nilai-nilai kewajiban universal ini sudah diterjemahkan kepada profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama sudah tahu ya Bapak Ibu ya, bahwasanya ada 6 dimensi. Yang pertama kehidupan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bergotong royong, berpemikiran global, bernalar kritis dan kreatif. Tentunya kita Bapak Ibu terutama yang mengaku akan membawakan P5 sudah biasa dengan dimensi ini. Dan inilah yang menjadi acuan atau sekaligus tujuan kita di dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya dari guru, tentunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini tak bisa satu orang saja, tak bisa hanya kepala sekolah saja, atau hanya guru saja, atau hanya siswa saja. Di sini kita perlu menciptakan kolaborasi, saling mendukung, bekerjasama untuk mencapai budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, tentunya budaya positif ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya tadi masih berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu agar terwujud murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Artinya dia selalu belajar selama dia masih hidup, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Berikutnya Bapak dan Ibu, budaya positif ini ada 7 konsep kunci atau konsep intinya. Pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya akan lagi mencoba menjalankan secara singkat dan padat. Semoga waktunya juga cukup. Sekarang kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu, yaitu mengenai perubahan paradigma. Yaitu perubahan paradigma ini maksudnya kita melakukan pendekatan kepada seluruh siswa dengan cara yang lebih baik. Apalagi sekarang ada istilah kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat kepada murid, ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita memang dituntut untuk mengutamakan kebutuhan siswa kita, kebutuhan murid-murid kita di sekolah kita daripada hal-hal yang lainnya. Itulah yang diamanatkan oleh kurikulum merdeka belajar. Jadi di sini kita diajak untuk terus menciptakan perubahan-perubahan, terutama lingkungan belajar dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kedua tadi disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi
untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang siswa inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan dan mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita saat ini dan depannya adalah memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa kita. Artinya bagaimana? Artinya siswa kita itu kita tuntun, kita didik untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya. Artinya untuk mereka belajar, untuk mereka maju, untuk mereka sukses, harus memiliki motivasi dari dalam dirinya. Bukan karena paksaan, bukan karena hadiah, nilai, tapi memang dari dalam dirinya sudah ada motivasi intrinsik, sudah ada motivasi yang dari dalam dirinya sudah bisa dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang dapat kita lihat tadi yang sebetulnya sudah ada deklarasi tujuan dan tujuan positif. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada juga pemikiran terdementara, yaitu yang menyatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada kedisiplinan yang kuat. Jadi kita walaupun dengan merdeka adalah tetapi yang utama disiplin, karena disiplin itu tentunya untuk menciptakan peserta didik dan juga seluruh warga sekolah yang bisa melakukan disiplin positif dan budaya positif lainnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada pandangan dari pihak dosen di sini yang mengatakan bahwasanya disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri dan memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan diyakini. Di sini Bapak dan Ibu, ada nilai-nilai kebajikan, itu kita juga sudah tahu dan pernah mendengarnya. Ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan-perbedaan baik suku, agama, bahasa, dan latar lainnya. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu ini bisa kita lihat ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berpuas hati, dan masih banyak lagi. Ini sebenarnya itu tidak belum semuanya di sini adalah beberapa contohnya saja. Baik Bapak dan Ibu, budaya positif yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada motivasi seseorang itu atau murid itu melakukan sebuah kegiatan atau melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu hal yang baik. Ada motivasi di sini, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tadi motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Kita mengajar siswa kita, menuntut siswa kita untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam hidup. Tentunya kita selama ini sudah lakukan, tetapi dalam kegiatan ini kita tidak kembali bahwasanya motivasi internal itu adalah yang paling utama dan yang paling penting untuk diri
dimiliki oleh setiap siswa. Di sini Bapak Ibu, yang pertama motivasinya itu dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman gitu, atau supaya nyaman gitu. Jadi ini kurang baik, motivasi terendah itu sudah dikatakan dari ketiga motivasi yang tadi. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misalnya mereka belajar itu hanya untuk mendapatkan nilai atau untuk mendapatkan ujian dari gurunya, gitu ya. Itu bukan motivasi yang utama, itu motivasi bonusnya. Istilahnya itu penghargaan itu bonus. Yang paling penting yang ketiga yang tadi, yaitu mereka itu melakukan sesuatu hal yang baik itu, siswa itu, karena memang dari dalam dirinya mereka menghargai diri sendiri dan juga memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Bapak Ibu kita sudah ada membaca nilai-nilai kebajikan universal, dan kalau di pendidikan kita ada profil Pancasila dan dimensi. Itu adalah menjadi motivasi sekaligus tujuan yang mau kita capai pembelajaran sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, kesimpulannya tujuan disiplin positif menanamkan motivasi ketiga tadi ya, untuk menjadi orang yang menginginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Kita lanjutkan pertanyaan itu. Ini adalah kebutuhan dasar. Semua aktivitas manusia, semua kegiatan sesuatu kelas pasti memiliki tujuan, tetapi itu semua ada dasarnya, ya Bapak Ibu. Contohnya di sini ada kita bisa lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, yang bisa mengetahui bagaimana rumah, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima, ya, baik berupa hubungan, baik berupa komunitas dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan ini Bapak Ibu kita juga harus pahami ketika siswa kita di kelas bermasalah. Ketika siswa kita bermasalah di kelas, kelima ini Bapak Ibu yang mungkin tidak terpenuhi di dalam diri anak itu, ya. Atau mungkin dia dari lapar dan sarapan, itu kebutuhan yang pertama tadi, ya. Atau dia di kelas mungkin terlalu ditekan, ya dia butuh kebebasan atau butuh pembelajaran yang lebih dalam sekarang namanya berdiferensiasi, bervariasi. Itu sebenarnya bisa kita ciptakan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, kesenangan Bapak Ibu. Tentunya kita terkadang di kelas mau juga bisa menciptakan pembelajaran yang membawa suasana senang, karena juga suasana yang agak menciptakan atau agak ketat. Tetapi di sini kita diingatkan bahwasanya siswa juga memiliki kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita menciptakan pembelajaran di kelas dan suasana sekolah itu adalah untuk membuat siswa senang. Dalam artian senangnya itu dalam hal yang positif. Yang kelima Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan akan kepuasan. Jadi setiap siswa memiliki kebutuhan untuk menguasai sesuatu, apakah menguasai pelajaran, apakah menguasai keterampilan tertentu untuk praktek, misalnya praktek dunia, praktek bahasa Indonesia, praktek seni, praktek medis dan lain-lain. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar ada pada manusia, termasuk juga pada kita. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar dari 5 itu. Kebutuhan paling utama tadi kebutuhan petani itu, kalau dia lapar pagi hari masyarakat anak-anak itu berarti itu sudah kebutuhannya. Atau itu sendiri karena guru masyarakat juga kita bisa merasakan. Ketika kita lapar, pasti untuk belajar atau mengajar tidak bisa maksimal. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk yang pada Bapak Ibu yang kelima, posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru selama ini kita menempatkan diri kita di mana Bapak Ibu, kita bisa lihat apakah posisi kita Bapak Ibu sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman bagi siswa, apakah sebagai pemantau. Nah, kalau itu kayak seperti mengonservasi itu. Atau yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu berdasarkan teori dari dosen ini, kita diarahkan posisi yang kelima sebagai manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Tetapi dibandingkan penghukum dan pembuat bersalah, guru sebagai teman atau pemantau masih mendingan Bapak Ibu ya, masih mendingan. Tapi yang lebih baik lagi sebagai manajer. Maksudnya bagaimana itu Bapak Ibu? Kita bisa lihat di sini. Selaku guru, posisi kita sebaiknya sebagai manajer, yaitu guru itu berusaha memfasilitasi dan berkolaborasi dengan murid agar mampu mencari solusi ketika dia mengalami masalah dan membantu murid kita untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang mereka sudah yakini dan percaya. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ada video yang Bapak Ibu. Di sini ada video mengenai posisi kontrol supaya kita menjelaskannya dari kelima posisi itu. Bagaimana sih yang posisi sebagai manajer, bagaimana yang posisi sebagai teman, bagaimana yang posisi sebagai penghukum tadi ya. Nah itu Pak, kadang-kadang masih terlalu banyak Bapak Ibu kita ya. Tapi dari materi ini Bapak Ibu kita diajar tidak lagi ke posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, karena itu kurang baik untuk Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya putarkan untuk videonya. Nanti Bapak pandangan bisa dikasih cepat. Saling hati-hati dan berlaku hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik
yang telah berhadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, kita saksikan proses video ini. Mungkin kita sering melakukan ini. Saya juga kadang masih melakukan ini. Posisi yang pertama Bapak Ibu sebagai penghubung. Ini seperti tidak ada. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pergi lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kenapa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Posisi yang pertama Pergi sana ke lapangan basket. adalah penghubung. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ilmu dan 80 hebat dapat menjadi penghubung Juga yang berhubungan dengan sesuatu agar murid seluruh bisa kita lakukan itu berbeda. Apalagi itu pemerintahnya tidak ada yang seperti itu. Yang kedua ini Bapak Ibu posisi membuat rasa bersalah. Dari yang kita saksikan adegan Bapak Ibu. Guru yang sama tapi posisinya berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditentukan kepala sekolah, nak. Bisa nggak tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, boleh panggilnya Kamu suka ya mulai ikut kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ikut kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diungkapkan Ini posisi yang ketiga ya Bapak Ibu. menjadi orang yang gagal, memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, posisi yang ketiga sebagai teman. Ini masih penting daripada yang kedua posisi tadi. Tapi ada dapat negatif juga. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. kemudian masih ada Bu. Habis Bu saya ngomongkan saya Bu. Kamu lagi yang ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malu tadi. Jadi biar saya kencang tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak kemalaman lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kalau ini ada tes saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersedar untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ilmu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat Bapak Ibu ya sebagai pemantau atau monitor. Sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi yang kedua Selamat pagi, Bu. posisi yang Selamat pagi, Naren. harus laksanakan waktu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang lain yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, nanti lalu ya. Kita nanti waktu itu berjalan di tengah jalan, namanya diskusi. Tadi Bapak Ibu kita sudah belajar posisi kontrol ya Bapak Ibu, sudah kita tonton video dari Kemdikbud. Jadi kalau boleh saya tanya ke Ibu RCS, posisi yang paling baik yang paling baik? Ya, yang 5 posisi manajer ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang sebenarnya bisa juga sih posisi sebagai teman, bisa juga, tapi jangan kebablasan, karena kadang-kadang kita perlu sebagai teman supaya hubungan itu lebih interaktif, lebih menyenangkan gitu ya. Juga kita perlu kadang-kadang sebagai pemantau untuk supaya lebih detail apa sebenarnya yang terjadi kepada siswa kita itu. Dan yang paling utama ya posisi sebagai manajer ini, yaitu kita mengajak siswa itu berdiskusi sebenarnya apa yang menurut dia melakukan kesalahan itu. Seperti tadi yang di video kan, kenapa dia terlambat. Guru itu menanyakan dengan sabar, dengan bersahabat, dan intinya siswa itu diajak untuk menyadari sebenarnya nilai keyakinan apa yang dia percaya, nilai keyakinan apa yang dia yakini. Mungkin dari kesepakatan kelas dengan wali kelas, atau dengan peraturan sekolah, budaya di sekolah. Artinya dia kita ajak untuk sadar sendiri dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada budaya muslim yang ada 6 keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu kita yang wali kelas. Sebenarnya guru mapel juga ya perlu juga memiliki keyakinan kelas. Kalau selama ini Bapak Ibu kita mengingatkannya atau mengenal istilahnya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu Bapak Ibu kita masing-masing pasti kalau dia wali kelas punya, dan guru mapel juga pasti ada kesepakatan kelasnya. Tetapi di atas kesepakatan kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu Bapak Ibu yang disepakati bersama dengan murid-murid di kelas. Tetapi dia lebih spesifik tentang apa yang berlaku di dalam kelas itu, baik mengenai kebersihan ataupun pembelajaran ataupun hal-hal yang lainnya yang perlu untuk diyakini dan disepakati seluruh warga kelas tersebut. Misalnya di kelas Pak Sirai saya tahu kesepakatan atau kelasnya tidak boleh bawa handphone, ya. Itu kembali ke guru masing-masing, dan masing-masing guru punya ciri khas dan punya prinsip tersendiri. Namun kita perlu juga terus mengevaluasi apa yang lebih baik lagi untuk kita menerapkan keyakinan kelas. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang. Gimana kabar kalian? Baik.
keyakinan kelas 11-9. Jadi di sini kita sudah melihat ada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kira-kira ada yang mau ditambahkan untuk yang ke-10? Ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan atau peraturan kelas kita? Kalau ada, boleh angkat tangan. Nggak ada? Oke, di sini ada 9 kesepakatan kelas 11-9. Kita akan membuatnya menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu, siapa yang bisa kasih jawaban apa itu keyakinan kelas? Coba satu orang. Satu orang menyebutkan keyakinan kelas itu apa artinya? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab keyakinan kelas itu apa? Oke, silakan Paula berdiri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun juga agama. Oke, jawabannya tepat sekali. Coba satu lagi si Ferdi tadi sudah ada mencari apa itu keyakinan kelas. Singkat dan padat, coba Ferdi, silakan berdiri. Singkat aja Ferdi, ya berdiri. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif yang diterapkan di kelas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Paula. Oke, ada beberapa nilai kebajikan universal, ya. Ada sekitar belasan atau 20-an itu ada, ya. Bisa kita lihat dari internet ataupun dari dokumen lainnya. Sekarang Bapak minta coba sebutkan dulu satu orang satu nilai kebajikan universal. Mulai dari Forma, silakan. Baca satu, berdiri Forma, ya, biar lebih jelas. Apa? Oke, nomor 2 lebih keras, Clarissa. Tanggung jawab. Ya, benar. Lanjut ke Giselle. Kejujuran, benar. Lanjut ke Anissa. Bersyukur, Pak. Bersyukur, ya, bagus. Lanjut ke Erna. Tulus hati, oke, benar. Lanjut Paula. Apa? Berprinsip. Berprinsip, ya benar. Dulu Integritas, Pak. integritas, benar. Lanjut si Leoni. Kasih sayang. Itu sudah berapa jumlahnya Leoni? 8. Lanjut ke 9. Hari. Rajin Pak. Rajin, bagus. Lanjut ke Latifah. Komitmen, Pak. Benar. Lanjut ke Naila, masih ada itu? Ya, sudah bacakan. Percaya, Pak. Percaya, oke. Lanjut ke Noval. Kesabaran, benar itu? Ya, bagus. Masih ada, Melisa? Oke, silakan Melisa, boleh disebutkan. Etika, Pak. Etika, masih ada Bunga, bagus. Masih ada? Disiplin, ya benar sekali ya. Belum ada dari disiplinnya. Lanjut, masih ada Floren? Ada, Pak. Yang berapa sekarang? 15, Pak. 15, coba bacakan apa? Ketaatan, Pak. Ketaatan, benar. Masih ada Kaila? Sudah habis? Yang lain masih ada? Hah? Habis? Oke, itu aja dulu ya untuk nilai kebajikan universal. Itu mau kita bikin ke sini, ke keyakinan kelas ini. Tadi kan udah dijelaskan temannya kan, bahwasannya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh manusia. Itu juga kita bisa bikin ke kelas kita ini ataupun ke sekolah SMA Negeri 6 ini ya. Sekarang kita langsung aja mengisi keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang 9 ini. Bapak mau bertanya dan berdiskusi sama kalian. Kira-kira apa nilai keyakinan kelas dari yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama, yaitu harus hadir tiap hari ke sekolah, artinya rajin gitu ya.
Kira-kira apa nilai keyakinan kelasnya? Siapa yang bisa menjawab dan tuliskannya ke depan? Oke, silakan Gisel tulis pakai spidol apa nilai keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang pertama. Coba tulis dengan jelas dan rapi supaya terbaca teman yang di belakang ya. Baik, di sini Gisel menuliskan keyakinan kelasnya dari kesepakatan yang pertama adalah tanggung jawab. Benar itu? Benar. Oke, benar, bagus. Tepuk tangan untuk Gisel. Untuk yang kedua, melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal masing-masing. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Erna, itu ada spidolnya, bisa lewat dari situ. Silakan tulis nilai keyakinan kelas dari laksanakan piket sesuai jadwal. Tanggung jawab juga ya. Ada yang lain itu kira-kira? Apa itu Mel? Disiplin bisa juga. Tapi tanggung jawab juga seperti itu dalam mewakili ya. Yang ketiga, kesepakatan kelasnya tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin pengurus kelas atau ketua kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya siapa yang mengisikan? Oke, silakan Paula. Tadi Erna belum kita berikan tepuk tangan, coba kita berikan tepuk tangan. Jawaban dan partisipasinya dalam belajar. Ya, yang ketiga nilai keyakinan kelasnya komitmen. Ya. Kira-kira benar itu Maria? Yang ketiga? Ya, jangan ragu-ragu ya. Kita lanjutkan. Oh, sebelum kita lanjut, kita berikan tepuk tangan untuk Paula. Langsung aja ke tempat. Tidak boleh ada pembulian di kelas. Apa nilai keyakinan kelasnya? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, Leoni, segera tuliskan ya. Ya, kita cepat-cepat ya, supaya kita lanjut materi yang lainnya. Tidak boleh ada pembulian di kelas. Keyakinan kelasnya. Coba ganti spidolnya Leoni yang ini, yang lebih terang. Ini penghapusnya Leoni, coba hapuskan. Gak ada tintanya. Taruh. Oke, ini untuk yang kelima. Saya yang keempat tadi ya. Kira-kira yang keempat sudah benar? Kasih sayang atau bisa dikomakan? Coba tuliskan dulu. Atau apa, saling menghormati bisa ya, tulis dulu. Kasih sayang, koma, saling menghormati. Yang kelima kita lanjut. Kesepakatan kelasnya dilarang bermesraan atau pacaran di kelas. Oke, siapa yang bisa membuat nilai keyakinan kelasnya? Jones. Oke, silakan Jones. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Leoni dan Lulu. Oke. Ya, di sini saya juga ada membuat keyakinan kelas bersama siswa saya di kelas. Ya, Bapak Ibu, sama besar Bapak Ibu, kalau
bosan. Ada nilai ketika kelas yang telah saya buat dengan siswa di kelas kami, saya tunjukkan sedikit, ada sekilas saja. Oke, sambil loading, saya yang ke-7 Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yaitu dengan segitiga restitusi. Ya, akan mungkin lampu slide-nya nggak nampak ya. Dari belakang terbaca Pak Serai. Pak Serai, apa nggak nampak lagi lah ya? Pak Raja untuk nampak Pak? Iya, segitiga restitusi ini maksudnya kita itu dalam terutama siswa yang sedang bermasalah, kita atasi dengan segitiga restitusi istilah di materi hukum gerak ini. Yang pertama Bapak Ibu, ketika siswa bersalah, sebenarnya ini yang diterapkan oleh posisi kompromi tadi Bapak Ibu, ini yang diterapkan segitiga ini. Pertama gitu, dia menstabilkan identitas. Misalnya siswa itu bermasalah terlambat, dia stabilkan dulu si anak itu. Dia bukan siswa itu tidak bersalah, masalahnya sebaiknya siswa itu memang yang sudah bermasalah kita buat dia menjadi normal kembali, menjadi dirinya yang positif itu gitu ya. Bukan makin kita hukum kita apa gitu ya. Itu dia yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita menekankan bahwasannya siswa itu harus memahami bahwasannya ya yang dia lakukan itu memang salah, gitu ya. Dia harus sadar dia memang salah. Tetapi pada nomor yang ketiga, di sini kita menanyakan kepada anak itu. Jadi ketika kamu melanggar atau masalah ini, nilai apa yang kamu tidak lakukan gitu. Izin dulu Bapak Ibu, kalau dia sesuai terlambat, nilai apa Bapak Ibu yang dia tahan? Dari yang tadi ada kita ini Pak, nilai-nilai kebajikan universal itu. Kedisiplinan dia takut. Kemudian nilai apa yang Bapak Ibu yang bisa berkaitan dengan siswa yang terlambat? Misalnya nilai apa lagi yang lain? Tanggung jawab mungkin ya. Dia nggak tanggung jawab dengan waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oke, lagunya itu sudah puji Tuhan, alhamdulillah. Pak Mars, sebentar Pak Mars, dikit ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan izinkan saya untuk menunjukkan video yang sudah saya buat Bapak Ibu dengan siswa. Dan waktu itu memang satu jam Bapak Ibu mungkin belum ada terjadi. Di sini saya akan membuat video juga sebagai tugas kami di rumah penggerak, yaitu bagaimana melaksanakan materi ini, yaitu mengenai posisi guru sebagai manajer, sekaligus di sini menerapkan segitiga restitusi yang tadi kita lihat itu. Kita saksikan yang video Bapak Ibu, walaupun kurang ratus, tidak 100 yang tadi, tapi kalau saya telah melaksanakan. Jadi kita buka yang bisa. Sebenarnya karena ada masalah, ada yang bisa membantu atau sebenarnya coba. Iya Pak, nah, ini saya sama teknik dan pendanaan ekonomi. Jadi bisa dilihat sini kelihatannya kita sendiri. Hanya yang saja alasan apakah ada hal yang lain? Nah Pak, tugas saya Indonesia belum selesai. Jadi
Jadi saya akan dulu gitu. Apa yang menyebabkan tugas ekonomimu tidak selesai? Maka sering kali yang mengerjakan dari itu, Pak. Semalam saya kemas Pak bahwa ada saya juga pada rumah yang kalau hari ini saya datang dari rumah. Apakah pada sedang dalam masalah sekarang? Baik Pak, saya Bapak. Baiklah, Bapak di sini selalu menjelaskanmu. Sebenarnya yang bermaksud membantu kamu agar bisa mengatasi masalah ini. Bapak mengajarmu untuk berpikir, menyelesaikan masalah ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebagai ibu sendiri, Bapak kalau menonton latihan mereka sendiri itu nilai memang asik dan menyenangkan. Tapi kalau melakukannya pada saat yang pelajaran ekonomi dengan ibu lainnya, sehingga kamu sekarang bermasalah. Iya Pak, saya sudah menanyakan Pak. Baiklah, sekarang coba perhatikan tentang biaya kelas kita dari sekolah. Biaya apa saja yang sedang tidak kamu tunjukkan? Nilai sipil dan tanggung jawab. Bagus Pak. Ternyata kamu masih mengingat dan memahaminya. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Pertama, saya akan melakukan pengajaran tugas dari bermain. Yang kedua, saya akan belajar tentang apa yang berbeda. Baiklah, Bapak akan bisa melaksanakannya dengan tanggung jawab. Ingatlah dan amalkanlah selalu dengan kelas kita agar kamu menjadi murid yang terbaik. Sekarang, silakan kamu menemui hari kerja untuk bisa menyelesaikan masalah berikutnya. Oh iya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi Pak. Terima kasih Pak, saya mengisi. Oke, selamat siang guys. Siang Pak. Bapak tadi anak dari saya bahwa kemarin kamu tidak melaksanakan tugas di kelas. Bagaimana sebenarnya cerita? Ya, benar Pak. Mulai dari Ibu sekolah khusus saya yang akhir, saya tidak institusi yang Ada kesalahan perasaan, ada kesalahan lain. Ada Pak, kami akan benar-benar penurunan dari kekuatan Pak. Bukankah setelah melaksanakan tiket, kamu bisa pergi ke acara lengkap tersebut? Apakah sering mempersiapkan melaksanakan tiket polisi? Ya Pak, Bapak saya jalan-jalan dengan tugas saya, tapi bertanya Bapak saya jalan-jalan dari kelas. Apakah kamu tahu kalau kamu sekarang sedang dalam masalah? Ya Pak, saya sadar. Baiklah, Bapak di sini bermaksud membantu kamu agar kamu bisa mengatasi masalah ini. Bapak mengajak kamu berpikir, bercerita, menyelesaikan masalah ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak paham, kita memang perlu menghadiri undangan acara ulang tahun teman, tapi kamu jadi bapak yang tugasmu sehingga kamu sekarang dalam masalah. Ya Pak, saya sudah mendengarnya. Baiklah, sekarang coba ingat tentang biaya kelas kita. Nilai apa yang saat ini sedang kamu lakukan? Nilai tanggung jawab dan nilai sampah. Bagus guys. Ternyata kamu bisa mengingat dan memahami. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, saya akan mengelola tiga saya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua, saya akan mengirimkan tiket saya, jadwal membuat pendataan dan dengan lebih banyak mengerjakan tugas tiket kebersihan Pak. Baiklah, Bapak kamu bisa melaksanakannya dengan tanggung jawab.
Ingatlah selalu keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, agar anak menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau begitu, nanti yang diserahkan akan menjumpai PKK-nya. Sekarang, silakan anda mulai kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya permisi. Oke, terima kasih. Perasaan saya sangat senang dan nyaman ketika teman-teman kami sehingga eksekusi. Saya juga di sana saya punya masalah. Saya tidak berpikir dan berdiskusi untuk mencari jawab atas masalahnya tersebut. Tentunya dengan cara yang sulit dan suasana kelak. Terima kasih. Perasaan saya senang dan nyaman ketika kami sehingga eksekusi. Saya senang bisa mencari masalah. Saya tidak berpikir untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Dengan cara positif dan suasana yang nyaman. Baik, Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat tapi yang saya lakukan yang pertama, kita sebagai guru posisikan perannya sebagai manajer. Kemudian dalam mengatasi suatu masalah, Bapak Ibu kita diajak untuk melakukan restitusi ini, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bapak Ibu, menstabilkan identitas kita bisa lihat di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus siswa bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua, kalau ada tindakan yang salah itu adalah murid tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Dan yang ketiga, mana keyakinan kelas atau keyakinan nilai-nilai yang dia percaya. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentunya di sini Bapak Ibu butuh kesabaran yang kita tinggi memang, dan bisa dikatakan memakan waktu. Jadi kadang-kadang ya kita di lapangan kalau menyelesaikan bisa juga memang pengalaman melakukan ini, ya. Tetapi kita dituntut kepada kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau boleh ada satu dari ibu laki-laki, ada satu dari ibu perempuan seputar apa yang nanti kita bahas. Bapak Ibu boleh kita berdiskusi, boleh berupa pertanyaan, boleh berupa saran kepada saya juga sebagai sedang dalam pendidikan guru berat, supaya Bapak Ibu kita bisa saling berbagi, berkolaborasi. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu FCC Rian, silakan Bu. Saya bertanya tentang pikiran saya masalah kepada siswa. Yang ketika kita selaku guru tidak melakukan yang diharapkan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, dan memberikan kata-kata yang baik kita lempar kepada anak didik kita. Sekiranya siswa ini tidak mendapatkan guru yang diharapkan oleh negara, melakukan hal yang diminta oleh negara, apakah ada yang bisa dilakukan oleh sekolah apabila siswa keberatan dengan perilaku guru tersebut? Sangat berat memangnya, karena apa
Karena solusinya juga apalagi sekolah kita negeri yang kita hadapi dalam dunia itu juga. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah kepada guru yang berhak melakukan seperti ini? Nah, itu dia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syariah. Pertanyaan yang sangat penting. Tentunya dalam hati kita semua Bapak Ibu pasti ada pertanyaan seperti ini. Jadi kami sebagai pendukung pemerintah Bapak Ibu memang ditugaskan mengikhlaskan. Memang ada baiknya sekali Bapak Ibu materi ini semua guru ikut di sini. Saya sangat berharap, tapi nggak mungkin terus kita kosong gitu kan. Karena saya kadang-kadang saya bukan sempurna ya, saya tidak ada sempurna yang sederhana. Kadang-kadang pagi hari aja itu membariskan gitu kan. Atau ada masalah di BK, ada saya dalam hati apa yang dilakukan ya. Nah, aku kan pas sekolah saya paling ada istilah kamu des bisa lagi dan terutama kan perkembangan kita yang diperlukan seperti itu kan masih amat yang kita lihat itu perkembangan kita sebenarnya tidak yang apa menggariskan kita seperti kadang-kadang kurang lebih mungkin dia dari situ baik, tapi Bapak Ibu dari materi ini ya saya izinkan untuk menghadapi Bapak Ibu dan kita nanti bisa mengimbaskannya kepada Bapak Ibu bahwasanya yang tidak ada lagi posisi kontrasuen hukum membuat merasa bersalah. Mungkin sebagai teman masih bisa kita sekali-sekali fleksibel atau sebagai mantap supaya kita tahu salah lihat solusinya apa dan yang paling penting sebagai manajer kita ajak anak ibu supaya kamu tahu salah dan yang ini apa yang salah gagal dalam hal apa itu. Ketika dia ingat modal memiliki Pak, nah, solusinya apa? Nggak usah kita cari solusi waktu dia yang berpikir pasti itu lebih efektif dan menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Jadi kalau pertanyaan Bu tadi, saya harapan saya sebenarnya ya kepala sekolah memahami yang seperti ini. Jadi mungkin kadang ada sesuatu dengan guru yang masih melakukan itu, atau mungkin tidak perlu kita cari pengetahuan juga kan di beberapa kejadian itu mungkin kayak Pak Ayah itu saya kalau itu bukan lagi panggil juga diberikan tindakan-tindakan. Memang intinya sih masih sekali dua kali masih ada terjadi kurang menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya katakan saya sudah bagus sekali, tidak tapi saya sedang menjadi hukum berat. Bisa saya sesuai kelas Bapak Ibu, saya mulai menerapkan dan itu belum berhasil masih proses. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita lihat yang pertama kali Bapak Ibu ada pernah yang belajar apa namanya perubahan paradigma yang dari awal Bapak Ibu sedikit lagi. Ini Bapak Ibu, budaya positif yang pertama perubahan paradigma Bapak Ibu. Di sini mungkin kita harus kenal kalau kita ingatkan kembali bahwasannya kita itu ya memang harus berbeda pada murid, kita menggunakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya saya menghargai kesepakatan atau dengan kelas pasti lain di kelas tidak boleh pakai handphone gitu. Ya mungkin faktor usia ya, misalnya faktor usia juga bisa lagi mungkin secepat kita yang masih muda, tapi dengan saya ingatkan anak siswa kita sekarang ini Bapak Ibu sudah generasi apa ya? Sudah sembilan lagi, generasi Z atau dia sosial. Jadi Bapak Ibu secara otomatis kita nggak bisa
menyelesaikan proses mereka. Hanya kita bisa apa yang mereka alami sekarang ini kita lakukan ke pembelajaran. Memang sulit, saya kan kuat, tapi bisa. Artinya bukan waktu dulu kita masih muda-muda, kita harus ada perubahan paradigma sebagai kondisi dulu, belajar menyenangkan yang berdiferensiasi atau bervariasi. Kita nggak di kelas saja dulu kayak patung siswa itu, ya dengan maupun kita masing-masing kan waktu itu kita ada yang melaksanakannya, terutama seperti Pak Adil, ya sudah lebih dari guru gerak sebenarnya, cuma dia menjadi penggerak, menjadi fasilitator atau menjadi pengajar praktik. Bahwasannya pembelajaran kelas itu tidak lagi kaku seperti kita zaman dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita pernah menonton video yang menunjukkan apa ya? Handphone itu di zaman sekarang dengan beberapa tahun yang dulu kan beda. Tapi kondisi di kelas sekarang ini biasa itu tidak ada. Sekarang teknologi sudah semakin sangat canggih dan digital. Jadi Bapak Ibu, saya juga ada ya manusia juga saya di desa ya Bapak Ibu bukan saya yang mau tapi kebetulan saya di program buka ya saya juga melakukannya atau dari apa dari itu lagi. Satu kali pertanyaan dari Bapak guru laki-laki saya kita juga perlu berkolaborasi atau perlu menciptakan pembelajaran kami ini dengan siswa ya seperti ujian kemarin mendidik apa namanya membuat teks prosedur itu tapi dengan cara pemakanan dia berikan membuat makanan apa namanya kue-kue apa itu ada pembelajaran yang menarik kontekstual sesuai kebutuhan siswa dan menyenangkan bervariasi. Kalau kita pakai model yang lama terus kasihan anak-anak itu karena mereka berbicara handphone mereka itu kalau saya bukan untuk di sekitar anak itu dimanfaatkan banyak sih file yang tadi dari mana mungkin pertanyaan dari guru pria ada pada guru saya ada oke Pak Garo saya ada sedikit mungkin sekali menyampaikan pertanyaan pribadi jadi pertanyaannya boleh Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ya, saya ngomong saya amati sebagai teman yang menjadikan manajer memang cenderung siswa akan menganggap guru tidak lagi ada kesempatan. Sebagai manajer memberikan saya dalam benar menurut sendiri pun saya pahami tentang untuk berbeda ya dia sangat belajar dari hal ini begitu maka ada kepala bahasa sebenarnya yang pernah menerima atau berdasarkan tentang
sedikit lah dari pada itu. Ya, dari ini kemudian setelah itu boleh ya, boleh sarang, boleh rekan sejauh atau BDS atau siapa, oke BDS akan wakil untuk satu. Baik, terima kasih Pak Sanus. Ini komitmennya mari untuk pengembangan wawasan profesional itu. Jadi untuk kedepannya ini akan saran yang lebih baik jika nanti kedepannya untuk sosialisasi seperti ini, kegiatan seperti ini diikuti oleh semua guru. Jadi diharapkan nanti komunikasi dengan pihak sekolah supaya diluangkan waktu khusus untuk sosialisasi seperti ini. Maunya kemarin bergabung dengan Pak Ibarno, jadi diperkirakan waktu 2 jam. Jadi ke depan kalau ada sosialisasi atau dari seminar nanti ya seminar kecil karena ini kegiatannya bermanfaat dan perlu. Jadi kita mengerti bahwa ada motivasi bagi kita bahwa budaya di sekolah itu adalah membuat siswa itu belajar menyenangkan. Jadi supaya semua guru juga paham budaya itu. Mungkin kami bersebelum ini nanti lah dapat 80% akan mengimbaskan kepada teman-teman bahwa budaya positif salah satunya adalah membuat siswa lebih nyaman di sekolah ini. Jadi ke depan nanti edukasi saja dengan pihak sekolah, semua guru dihadirkan untuk mengikuti pemaparan mungkin jatuh waktunya iya jatuh waktunya bagaimana supaya guru yang bisa. Terima kasih. Kita lakukan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini saya menutup sebentar. Bisa kita tarik kesimpulan Bapak dan Ibu bahwasanya sebenarnya mulai musim sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita, tetapi yang namanya hidup, yang namanya manusia pasti harus berubah semakin baik ke depannya. Tentunya kita harus ada usaha-usaha, nggak bisa dengan secepatnya berubah. Harus ada program kegiatan yang termasuk tentunya mengenai tentang guru ini Bapak Ibu. Dan di sini kita nggak bisa satu orang aja nggak bisa, dua orang aja nggak bisa sama-sama. Kemudian Bapak sekolah, wakil, BK, guru dan seluruh warga sekolah harus bersatu padu untuk kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tentunya Bapak Sek satu budaya bisa juga menyampaikan kepada sekolah, maksudnya hal-hal yang sudah ada mengenai mungkin bisa diingatkan guru kita yang lain supaya ya kita menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran yang memang memanusiakan manusia, memaksa manusia, bukan menghukum manusia, bukan mendidik dengan suka yang kita perlukan. Itulah Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk bersama kita pada sesi ini. Saya Saksi Naga selaku calon guru angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya, untuk partisipasinya, untuk pertanyaan dan saran-sarannya.
Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semua.